Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanyan Derajat Sudrajat dari Departemen GA, bakal calon Ketua Koperasi PT Sumirabar Indonesia. Dan saya Rizky Ramdhani dari Departemen PPC, bakal calon Wakil Ketua Koperasi PT Sumirabar Indonesia. Saatnya kita. Mari kita ciptakan perubahan yang lebih maju untuk kesejahteraan anggota Koperasi Karyawan PT Sumirabar Indonesia. Mari kita wujudkan perubahan untuk mengembangkan fungsional koperasi dari anggota untuk anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, kami bertekad dan berkomitmen Membangun kesejahteraan anggota, memberikan suku bunga pinjaman yang ringan, meringankan biaya administrasi pinjaman, mengadopsi perkembangan teknologi dan sistem digital, pengembangan usaha untuk anggota. Rekan-rekan dan sahabatku semua, khususnya anggota Kopkar PT Sumirabar Indonesia, mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Tetap semangat dan well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dian Purnama, calon Ketua Koperasi PT Sumirabar Indonesia periode 2024 sampai 2026. Dengan ini akan menyampaikan visi dan misi saya dalam pemilihan Ketua Koperasi Karyawan PT Sumirabar Indonesia. Visi saya menjadikan Koperasi Karyawan Sumirabar Indonesia sebagai wadah untuk mensejahterakan seluruh anggota dan mengedepankan akuntabilitas. Dan misi saya, 1. Meningkatkan peran anggota sebagai mitra koperasi karyawan dan mitra bisnis strategis dan memberikan nilai tambah bagi anggotanya. 2. Mengembangkan dan memperluas bidang usaha koperasi karyawan melalui diversifikasi usaha koperasi karyawan dengan prioritas peningkatan laba dan SHU bagi anggotanya. 3. Bekerja dengan berdasarkan pada sikap profesional serta menjunjung tinggi etika pengurus koperasi karyawan. 4. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap anggota koperasi karyawan. 5. Keterbukaan dalam mengelola koperasi karyawan dan transparan dalam menyampaikan informasi laporan kinerja koperasi karyawan. Demikian visi dan misi saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu sekalian dalam menentukan pilihan untuk Ketua Koperasi periode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Karyawan Surindo Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Visi saya adalah ingin membuat koperasi semua anggotanya menjadi sejahtera dan bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Misi saya melanjutkan program Lebaran tanpa potongan. Jadi supaya uang yang ada bisa dimanfaatkan dulu untuk persiapan dan kebutuhan Lebaran. Kemudian program penurunan suku bunga yang sekarang ada menjadi
0,75. Juga memberikan penurunan biaya administrasi yang tadinya 4,5 menjadi 4%. Menaikkan voucher lebaran yang tadinya voucher lebarannya 150.000, kami akan memberikan menjadi 200.000. Menambah kuota umroh yang biasa setiap tahun kita berikan dari 6 orang menjadi 7 orang. Kami memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk para anggota. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ingin mencalonkan diri lagi untuk kepengurusan koperasi tahun 2024-2026. Saya akan bekerja dengan kejujuran di atas segalanya. Semua menghasilkan hal yang baik untuk kita anggota Koperasi PT Sumiraber Indonesia, dan itu semua akan bisa tercapai dengan dukungan dan support dari rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Rohmanul Hakim. Saya adalah salah satu calon ketua koperasi karyawan PT Sumiraber Indonesia. Berikut ini saya akan sampaikan mengenai visi misi yang akan saya lakukan pada saat nanti keterpilihan saya sebagai ketua Kopkar PT Sumiraber Indonesia. Visi saya adalah mewujudkan koperasi karyawan yang berbasis pada kemanfaatan sosial dan integritas sumber daya manusia menuju koperasi karyawan syariah. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang akan kita lakukan. Yang pertama terkait mengenai misi kemanfaatan. 1. Evaluasi suku bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman supaya bisa lebih rendah dari suku bunga sebelumnya dengan mempelajari agreement dengan bank di keadaan sebelumnya. Yang kedua, tidak ada potongan pinjaman pada Hari Raya Idul Fitri tetap akan dilaksanakan. Yang ketiga, mengganti model pinjaman urgent yang tidak diatur keperuntukannya menjadi diatur dengan suku bunga diturunkan menjadi 0,5% dengan batasan dan ketentuan serta syarat yang berlaku. Yang kedua terkait mengenai misi sosial, yaitu memindahkan bantuan sosial yang tadinya eksternal menjadi bantuan sosial yang bersifat internal. Yang pertama terkait mengenai bantuan suka, yaitu bantuan untuk melahirkan anak anggota. Yang kedua, bantuan khitanan untuk anak anggota. Yang ketiga, beasiswa untuk anak anggota yang berprestasi tanpa melalui proses seleksi. Yang keempat, bantuan pernikahan anggota atau anak anggota. Kemudian kita juga akan memberikan bantuan untuk keadaan duka, yaitu bantuan duka. Yang pertama, bantuan untuk anggota koperasi yang di opnam atau melalui proses rawat inap. Yang kedua, bantuan untuk keluarga anggota koperasi yang meninggal, yaitu tentang anak, istri atau suami. Misi yang ketiga adalah misi integritas dan SDM. 1. Evaluasi tata kelola dan manajemen perkoperasian. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia pengurus dan pegawai koperasi. Yang ketiga, pelatihan UMKM untuk istri anggota untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. Yang keempat, pembentukan Dewan Pleno perwakilan dari departemen untuk menjadi aspirasi, akomodir dan masukan-masukan dari anggota. Yang kelima, hal-hal lain yang mungkin nanti di perjalanan waktu yang dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan terkait mengenai SDM tersebut. Yang keempat adalah misi untuk meningkatkan profit. Selain dari suku bunga pinjaman tadi, ada beberapa misi yang akan meningkatkan profit pada koperasi karyawan PT Sumiraber Indonesia. Yang satu terkait mengenai pengelolaan toko. Yang kedua mengenai kerjasama dengan perusahaan terkait pengadaan dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, investasi dengan pihak lain yang saling menguntungkan. Berikutnya adalah misi bagaimana kita konsep syariah bisa diberlakukan di koperasi karyawan PT Sumiraber Indonesia secara bertahap.
yaitu bagaimana pinjaman atau regulasi dengan koperasi tanpa adanya bunga, yaitu terkait mengenai pengadaan paket sembako untuk anggota dengan proses bayar di bulan berikutnya tanpa ada bunga. Kemudian kedua, pengadaan kebutuhan elektronik juga sama, itu tidak akan ada penambahan bunga. Yang ketiga, pinjaman karena over plafon untuk kasus rawat inap dan operasi bagi keluarga anggota dengan batasan dan ketentuan. Yang keempat, perbaikan hal-hal lain yang mungkin bisa dirubah dari jenis konvensional menuju ke koperasi dalam waktu nanti pada saat berjalannya nanti. Demikian visi misi yang bisa saya sampaikan. Adapun tambahan-tambahan terkait mengenai perbaikan, mungkin kita akan mengakomodir beberapa calon-calon dari ketua Kopar untuk bisa akomodir menjadi program yang akan kita lanjutkan pada saat program tersebut memang dianggap baik oleh anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Koperasi Karyawan PT Sumirabar Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam soliditas dan salam solidaritas. Hidup buruh. Slogan safety bersaudara saya, jagalah safety untuk masa depan yang lebih berarti. Komitmen quality saya akan mengingatkan member saya untuk selalu membuat produk yang sesuai dengan spek dan standar. Perkenalkan, nama saya Budi Marianto. Saya lahir di Bandung 1 Maret 1982. Dengan pendidikan terakhir saya S1 Ilmu Hukum. Saya bekerja di PT Sumirabar Indonesia dari bulan Februari tahun 2001. Dan saat ini bekerja di bagian Departemen Produksi 3, Section PCR Building Line 2 dengan jabatan leader di bagian PIC Quality Group D. Adapun visi dan misi saya mencalonkan diri sebagai Ketua SPK SPSI PT Sumirabar Indonesia, yaitu saya memiliki visi ingin mewujudkan kehidupan pekerja PT Sumirabar Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, serta membangun hubungan industri yang harmonis antar kerja dan pengusaha. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 4 misi yang akan dijalankan seandainya terpilih nanti menjadi Ketua SPK SPSI PT Sumirabar Indonesia. Misi yang pertama, melindungi hak-hak pekerja dari masalah hukum yang terjadi di dalam ataupun di luar perusahaan. Contoh masalah hukum di dalam perusahaan yaitu seperti perlindungan atau pembelaan di saat pekerja akan dikenakan punishment ataupun sanksi berupa SP, skorsing, ataupun PHK. Sedangkan contoh perlindungan hukum di luar perusahaan maksudnya yaitu pembelaan ataupun pendampingan di saat pekerja atau keluarga pekerja ada masalah yang bersentuhan dengan hukum, seperti kasus perceraian, kasus pidana, kasus perdata, ataupun konsultasi hukum lainnya, yaitu melalui pembentukan LBHU PUK SPK SPSI PT Sumirabar Indonesia. Untuk misi yang kedua, yaitu mencerdaskan pekerja melalui pelatihan-pelatihan berorganisasi agar terciptanya kaderisasi dan regenerasi yang berkesinambungan, yang bertujuan untuk penguatan organisasi SPK SPSI PT Sumirabar Indonesia. Misi yang ketiga yaitu membangun soliditas dan solidaritas antar pekerja agar terciptanya lingkungan pekerja yang harmonis.
Tujuan dari soliditas itu sendiri yaitu menciptakan kekompakan dan kesatuan di antara anggota atau kelompok yang berbeda pandangan. Sedangkan solidaritas maksudnya itu membangun rasa saling percaya dan peduli antar anggota. Dengan kata lain, soliditas dan solidaritas dapat mengatasi tantangan bersama dan memperkuat organisasi itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu untuk misi yang keempat, yaitu dengan mendukung terlaksananya kebijakan perusahaan dalam pencapaian target seperti menjaga area kerja yang aman dan nyaman, melakukan perubahan atau be a transformer, dan komunikasi yang baik untuk capai profit dan cost perusahaan. Karena prinsipnya, dengan kondisi perusahaan yang sehat akan menjadikan modal agar terciptanya pekerja yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan dengan mendukung dan turut serta dalam mencapai target perusahaan, dapat terwujud hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Demikian visi dan misi yang dapat saya sampaikan untuk dilaksanakan saat saya terpilih menjadi Ketua PUK SPK SPSI PT Sumir Rubber Indonesia nanti. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Slogan safety saya, jadikan safety prioritas utama dalam bekerja. Deklarasi quality saya, quality yang terbaik dan utama untuk kemajuan PT Sumir Rubber Indonesia. Saya, Irawan Sukma, 2120, Departemen Safety dan Improvement, calon Ketua Serikat SPK SPSI PT Sumir Rubber Indonesia periode 2024-2027. Dengan ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya mewujudkan kehidupan anggota PUK SPK SPSI PT Sumir Rubber Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Misi saya: 1. Mencerdaskan kehidupan anggota PUK SPK SPSI PT Sumir Rubber Indonesia sehingga terbentuknya generasi-generasi serikat pekerja yang handal dan profesional. 2. Memperjuangkan, melindungi, serta membela hak-hak kepentingan anggota PUK SPK SPSI PT Sumir Rubber Indonesia. 3. Mewujudkan soliditas baik di dalam tubuh serikat pekerja sendiri maupun di dalam tubuh perusahaan, sehingga lahirnya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap serikat pekerja dan perusahaan. 4. Menciptakan hubungan industrial yang baik agar terciptanya kesejahteraan bersama antara serikat pekerja dan perusahaan. 5. Menambah kuota dikat anggota, mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi anggota SPSI SPK PT Sumir Rubber Indonesia yang akan pensiun. Menambah anggaran untuk kegiatan olahraga dan kesenian serta kerohanian. 6. Sebagai bentuk pengabdian keseriusan kami, jika kami diberikan kepercayaan oleh anggota,
menjadi pengurus PUK SPK SPSI PT Sumirabel Indonesia, kami tidak akan menerima uang insentif perjuangan selama 1 tahun sebesar 132 juta rupiah yang akan kami alokasikan untuk biaya penambahan kuota diklat dasar anggota Serikat Pekerja dan pelatihan kewirausahaan bagi anggota PUK SPK SPSI PT Sumirabel Indonesia yang akan pensiun. Demikian program dan misi saya. Semoga menjadi bahan referensi semua anggota SPK SPSI PT Sumirabel Indonesia. Hanya ucap doa dan dukungan yang kami harapkan. Semoga menjadi bahan referensi bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rekan-rekan, sebelum saya menyampaikan visi misi calon ketua PUK SPK SPSI PT Sumirabel Indonesia periode 2024-2027, saya mengajak rekan-rekan untuk menyimak video berikut ini. Silakan. Baik, sudah disimak rekan-rekan video yang tadi. Mari kita lanjutkan kebersamaan perjuangan kita yang penuh dengan lelah memang, tapi happy ending. Saya selanjutnya calon ketua PUK SPK SPSI PT Sumirabel Indonesia periode 2024-2027 menyampaikan visi saya adalah harmonisasi hubungan industrial yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk kesejahteraan karyawan dan perusahaan. Misi saya adalah 1. Memperkuat budaya kemitraan, budaya runding, budaya taat ajas, dan budaya kesetaraan. Kemudian memperkuat sumber daya manusia dengan cara mengadakan pelatihan bagi komisariat, brigade, dan anggota. 3. Memperkuat solidaritas dengan menumbuhkan saling asah, saling asih, saling asuh antar sesama anggota. Kemudian yang keempat, memperkuat advokasi dengan cara memberikan pembinaan, perlindungan, dan pembelaan kepada anggota. Selanjutnya, memperkuat propaganda positif dengan cara mengoptimalkan peran serta sayap-sayap organisasi. Dan yang terakhir adalah memperkuat keuangan dengan cara bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan baik internal maupun eksternal. Demikian visi misi saya. Semoga organisasi kedepannya makin kuat, makin berguna untuk seluruh anggota. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.